video tugas UTS mata kuliah aplikasi pengolahan data kuantitatif dan kualitatif. Sebelumnya, perkenalkan saya Maulidia Mawaddah dengan NIM 23111161. Perkenalkan, nama saya Hasida dari NIM 23111163. Perkenalkan, nama saya Lendi Abrian dari NIM 23111142. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan hasil laporan kami dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, pendekatan Mixed Methods di MA Al-Islam Kemuja. Nah, berdasarkan hasil observasi awal di MA Al-Islam Kemuja, ditemukan bahwa dalam proses pembelajaran SKI, guru menghadapi kendala waktu dalam menerapkan metode pembelajaran yang kreatif dan menggunakan media secara maksimal. Hal ini berdampak pada kurangnya variasi dalam penyampaian materi dan menurunnya antusiasme siswa selama kegiatan belajar mengajar. Nah, kondisi tersebut menunjukkan perlunya dilakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa agar dapat diketahui aspek mana yang paling dominan dan perlu ditingkatkan. Nah, metode penelitian. Nah, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan campuran atau mixed methods. Nah, pendekatan ini menggabungkan metode kuantitatif dengan metode kualitatif. Nah, pendekatan ini digunakan karena masalah yang dikaji, yaitu berupa faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa, tidak hanya dapat dijelaskan dengan angka-angka statistik saja, akan tetapi juga membutuhkan penjelasan dari sisi pengalaman, persepsi, dan pandangan subjek penelitian. Nah, penelitian ini diawali dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif menggunakan angket kepada siswa. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif melalui wawancara dan observasi untuk memperdalam hasil yang diperoleh dari data kuantitatif. Nah, adapun lokasi dan subjek. Nah, penelitian ini dilaksanakan di MA Al-Islam Kemuja yang berlokasi di Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, sekolah ini merupakan salah satu madrasah aliyah swasta yang menyelenggarakan pembelajaran pendidikan agama Islam secara terpadu, termasuk mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Adapun subjek dalam penelitian ini terdiri atas dua kelompok utama, yaitu subjek kuantitatif adalah siswa kelas 11 MA Al-Islam Kemuja dengan jumlah responden sebanyak 30 siswa. Nah, subjek kualitatif terdiri atas satu guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI dan 5 orang siswa kelas 11 yang dipilih secara purposive sampling, yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu seperti keaktifan, keterbukaan dalam wawancara, dan representatif terhadap kondisi kelas secara umum. Nah, adapun teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama itu angket atau kuesioner, yang kedua wawancara, dan yang ketiga observasi. Nah, teknik analisis data. Yang pertama yaitu analisis data kuantitatif. Nah, langkah-langkah analisis kuantitatif yaitu meliputi yang pertama analisis statistik deskriptif, yang kedua uji validitas dan reliabilitas instrumen, yang ketiga analisis korelasi. Adapun analisis data kuantitatif yaitu langkah-langkah analisis tematik yang dilakukan peneliti meliputi yaitu transkripsi dan reduksi data, pemberian kode atau coding, pencarian tema utama, interpretasi data, dan penyajian kutipan langsung. Integrasi data kuantitatif dan kualitatif. Nah, tahap akhir analisis adalah integrasi hasil kedua jenis data. Data kuantitatif yang diperoleh dari SPSS digunakan untuk menunjukkan kecenderungan umum dan hubungan antar variabel. Sedangkan data kualitatif digunakan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana hubungan tersebut terjadi di lapangan.
Nah, integrasi dilakukan dengan membandingkan hasil statistik dan hasil wawancara, kemudian menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah ketiga. Nah, dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya menggambarkan hubungan numerik antar variabel, tetapi juga konteks dan makna di balik data tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian hasil dan pembahasan. Di bagian temuan kuantitatif. Nah, kami memperoleh 30 responden dengan 20 pertanyaan. Nah, berikut tabelnya. Baik, berdasarkan tabel analisis data kuantitatif menggunakan program SPSS terhadap 30 responden siswa kelas 11 IPA MA Al-Islam Kemuja, diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai berikut. Deskriptif statistiknya itu di bagian minat belajar siswa. Nah, di bagian minat belajar siswa ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 19,43. Terus di bagian lingkungan belajarnya itu memiliki nilai rata-rata yaitu 19,70. Terus di bagian penggunaan media pembelajaran dengan nilai rata-rata 18,83. Terus di bagian gaya mengajar guru itu nilai rata-ratanya 19,07. Nah, kita lanjut ke bagian uji validitas. Uji validitas di bagian minat belajar siswa itu kemudian ada di bagian lingkungan belajar siswa, terus ada di bagian penggunaan media pembelajaran dan gaya mengajar guru. Nah, hasil uji validitas untuk keempat variabel penelitian yang telah saya sebutkan tadi, ada minat belajar siswa, lingkungan belajar, penggunaan media pembelajaran, dan gaya mengajar guru, itu menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan memiliki nilai korelasi R hitung yang tinggi dan signifikan terhadap skor total. Semua nilai sig 2 Toilet tercatat 0,000 lebih kecil dari 0,05. Serta nilai person correlation berkisar antara 0,657 hingga 0,953 yang berarti berada dalam kategori yang sangat kuat. Jadi dari uji tersebut itu semua datanya valid. Nah, kita lanjut ke uji reliabilitas instrumen. Nah, di bagian uji reliabilitas ini, uji ini berfungsi atau dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian memiliki konsistensi internal, yaitu apakah setiap butir pernyataan dalam kuesioner memberikan hasil yang stabil dan dapat dipercaya ketika digunakan untuk mengukur variabel yang sama. Nah, berdasarkan hasil SPSS diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,965 dengan jumlah item sebanyak 20 butir pertanyaan. Nilai ini jauh lebih tinggi dari batas minimum reliabilitas yang disyaratkan, yaitu 0,70. Nah, berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa seluruh item instrumen penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi sehingga kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini reliable dan layak digunakan untuk mengukur variabel minat belajar siswa, gaya mengajar guru, penggunaan media pembelajaran, dan lingkungan belajar di MA Al-Islam Kemuja. Baik, selanjutnya di bagian analisis korelasi. Berdasarkan output SPSS diperoleh nilai korelasi antar variabel yang positif dan signifikan. Artinya setiap peningkatan pada faktor lingkungan, media, maupun gaya mengajar akan diikuti dengan meningkatnya minat belajar siswa. Nah, hasil dari tabel correlation di setiap variabel menunjukkan nilai person correlation antara 0,74 hingga 0,95 dengan nilai sig 2 Toilet 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel bersifat kuat dan signifikan.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kita lanjut ke materi berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Irgi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian data kualitatif dan persepsi siswa terhadap pembelajaran SKI. Yang pertama itu ada minat dan persepsi siswa terhadap pembelajaran SKI. Nah, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki pandangan yang positif terhadap pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Mereka merasa tingkat kesulitannya itu berada pada kategori sedang dan sangat dipengaruhi oleh cara guru dalam mengajar. Nah, ada siswa yang menyukai SKI karena materi itu tentang tokoh-tokoh dan kisah sejarah. Mereka menganggap itu sebuah pembelajaran yang menarik dan memberikan inspirasi. Nah, sebagian siswa lainnya merasa SKI ini cukup sulit dipahami, terutama bila guru itu menggunakan metode ceramah yang terlalu sering digunakan. Nah, secara umum minat siswa ini dipengaruhi oleh dua hal utama, yang ketertarikannya pada kisah-kisah sejarah Islam dan cara guru mengajar. Nah, ketika materi dia sampaikan dengan cerita yang nyata dan menarik, siswa lebih bersemangat mengikuti pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu ada penggunaan media pembelajaran SKI. Setelah wawancara dengan 5 siswa ini menunjukkan bahwa guru jarang menggunakan media seperti gambar, video, atau PowerPoint. Nah, pembelajaran cenderung bersifat konvensional dan mengandalkan metode ceramah. Namun seluruh siswa menyatakan bahwa mereka lebih suka belajar dengan media visual seperti gambar dan video. Media visual dianggap membuat pembelajaran lebih menarik, mudah dipahami, tidak membosankan, dan dapat meningkatkan fokus serta semangat belajar mereka. Siswa menyukai media yang memiliki tampilan warna-warni, animasi, dan suara karena bisa membantu memahami materi dengan lebih baik. Yang ketiga itu ada lingkungan belajar dan penggunaan media oleh guru. Nah, hasil wawancara dengan guru, materi ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran masih terbatas. Guru lebih sering menggunakan papan tulis karena pertimbangan waktu dan waktu pembelajaran yang singkat. Nah, media seperti PowerPoint dan Infocus itu jarang dipakai karena memerlukan waktu persiapan. Meskipun demikian, guru mengakui bahwa saat media visual itu digunakan, siswa terlihat lebih tertarik dan antusias. Nah, media visual membantu guru menjelaskan materi dengan lebih jelas dan membuat pembelajaran itu terasa menyenangkan. Selanjutnya itu keempat ada gaya mengajar guru dan pengaruhnya terhadap minat belajar. Secara kuantitatif, gaya mengajar guru memiliki korelasi sangat kuat terhadap minat belajar siswa, yaitu R sama dengan 0,88 sampai 0,95. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin baik cara guru mengajar, semakin tinggi pula minat belajar siswa. Nah, secara data kualitatif juga diperoleh bahwa guru SKI ini menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, dan problem based learning atau PBL untuk meningkatkan keaktifan siswa. Siswa menyatakan bahwa mereka menyukai guru menjelaskan materi dengan jelas dan memberikan kesempatan berdiskusi. Nah, suasana kelas itu menjadi lebih hidup dan tidak membosankan. Jadi kesimpulannya, gaya mengajar yang komunikatif dan interaktif menjadi salah satu faktor utama yang membangkitkan minat belajar siswa. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.